Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sir Jim Ratcliffe sudah resmi menjadi bagian dari Manchester United. Premier League telah mengesahkan akuisisi saham yang dilakukan pengusaha asal Inggris tersebut. Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 25% saham MU dari keluarga Glazer. Dia menyetujui kesepakatan senilai 1,3 miliar pound sterling untuk mengakuisisi saham minoritas klub dengan menjadi CEO owner Manchester United. Sir Jim Ratcliffe bisa mengendalikan operasional klub. Pemilik Ineos itu akan menyuntikkan dana segar untuk menunjang operasional klub. Sir Jim Ratcliffe juga akan menyediakan dana sebesar 300 US dollar untuk digunakan klub seperti transfer pemain, pembenahan fasilitas, dan juga stadion. Sir Jim Ratcliffe termasuk sosok yang punya kekayaan melimpah. Kini dia pun menjadi salah satu pemilik klub sepak bola terkaya di dunia. Berikut ini peringkat 5 besar pemilik klub sepak bola terkaya di dunia. Asa Manchester United untuk merekrut Marc Guehi di musim panas nanti nampaknya tidak akan berjalan mulus. Rival mereka Liverpool dilaporkan juga berminat untuk merekrut bek Crystal Palace tersebut. Menurut laporan The Telegraph, Liverpool berminat mengangkut Guehi sebagai bagian dari peremajaan lini pertahanan mereka. Guehi dinilai kandidat yang cocok karena usianya masih muda, namun ia sudah teruji untuk bermain di Premier League selama 2 tahun terakhir. Menurut laporan tersebut, Liverpool punya kans yang terbuka untuk merekrut Guehi di musim panas nanti. Kontrak sang bek di Crystal Palace pada tahun 2026 mendatang akan habis. Namun, sang bek dikabarkan ogah memperpanjang kontraknya di Crystal Palace. Jadi, pihak The Eagles memutuskan untuk menjual sang bek di musim panas nanti, mumpung harganya bisa dibanderol di angka yang tinggi. Malang betul nasib Ole Gunnar Solskjaer. Mantan pelatih MU itu dikabarkan kini digantung oleh manajemen Bayern Munchen. Jika Bayern Munchen memutuskan memecat Thomas Tuchel lebih cepat, maka mereka menginginkan Ole Gunnar Solskjaer untuk jadi caretaker mereka. Manajemen Bayern Munchen menilai Solskjaer punya rekam jejak yang bagus sebagai caretaker, sehingga ia dianggap bisa menstabilkan kondisi di Rotten pasca mereka memecat Thomas Tuchel. Alhasil mereka meminta Ole Gunnar Solskjaer untuk tetap standby sebagai calon caretaker mereka, tanpa kepastian yang jelas apakah ia akan dipekerjakan atau tidak nantinya. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu dilaporkan kini mengincar pekerjaan sebagai pelatih Manchester United. Thomas Tuchel sendiri dilaporkan tidak ingin menganggur lama. Ia diberitakan ingin lekas kembali ke dunia kepelatihan, di mana ia ingin kembali melatih di Inggris. Sky Sports Germany melaporkan bahwa saat ini fokus Thomas Tuchel tertuju pada satu klub top Premier League. Ia dikabarkan berminat untuk menangani Manchester United. Tuchel melihat Manchester United sebagai pelabuhan karir yang ideal baginya. Ia dikabarkan masih penasaran di Liga Inggris karena ia belum sempat memenangkan gelar Liga Inggris saat ia menangani Chelsea. Manchester United saat ini sedang mengerjakan proyek baru bersama Sir Jim Ratcliffe, dan mereka punya ambisi yang besar dalam proyek ini. Alhasil, Thomas Tuchel menilai bahwa MU bisa menjadi pelabuhan karirnya yang baru. Jika Erik ten Hag tidak memenuhi target Sir Jim Ratcliffe, Erik ten Hag kabarnya bakal dipecat. Alhasil, ada kans bagi Thomas Tuchel untuk menjadi manajer setan merah berikutnya.
Ada laporan baru beredar seputar masa depan Kobbie Mainoo. Gelandang Manchester United itu dikabarkan belum memutuskan apakah membela timnas Inggris atau timnas Ghana di masa depan. Menurut laporan Manchester Evening News, Kobbie Mainoo membuka diri untuk bisa memperkuat timnas Ghana di masa depan. Ia memang lahir dari keluarga keturunan Ghana. Sang pemuda dikabarkan rutin mengunjungi keluarganya di Ghana dalam beberapa tahun terakhir. Kobbie Mainoo juga dikabarkan punya kebanggaan tersendiri sebagai keturunan Ghana di Inggris. Jadi sang gelandang tersebut membuka diri untuk membela timnas Ghana di masa depan. Menurut laporan yang sama, Kobbie Mainoo saat ini belum terlalu memikirkan terkait tim nasional mana yang akan ia bela di masa depan. Ia dikabarkan fokus sepenuhnya di Manchester United. Ia ingin meningkatkan kemampuannya agar ia bisa terus jadi andalan di skuad Manchester United. Ia akan sabar menunggu hingga waktunya tiba. Ia harus memutuskan membela tim nasional di masa mendatang. Direktur olahraga Barcelona Deco turut buka suara terkait situasi Frenkie de Jong belakangan ini. Ia bisa memaklumi mengapa sang gelandang marah besar kepada media akibat gosip yang beredar. Menurut Deco, De Jong tidak punya maksud untuk mengkonfrontasi atau marah-marah dengan media. Ia menyebut sang gelandang hanya tersulit emosi atas pemberitaan miring mengenai dirinya. Pada kesempatan yang sama, Deco juga dimintai tanggapan terkait spekulasi masa depan Frenkie de Jong. Ia menyebut bahwa ia bisa melihat gelandang timnas Belanda itu memperkuat skuad Barcelona di musim depan. Sebuah harapan diungkapkan Oscar Højlund terkait Rasmus Højlund. Ia berharap sang kakak bisa melanjutkan tren positif yang sedang ia bangun di Manchester United. Oscar mengaku senang melihat sang kakak mulai menemukan ritmenya di Manchester United. Menurut Oscar, ia dan keluarganya benar-benar girang melihat sang kakak mencetak gol pertamanya di Premier League saat itu. Ia tahu betul sang kakak mengalami tekanan yang berat akibat belum mencetak gol di Premier League, dan gol itu mengangkat beban berat sang kakak. Lebih lanjut, Oscar berharap sinar sang kakak tidak berhenti sampai di sini. Ia ingin Rasmus Højlund bisa mencetak lebih banyak gol di sisa musim ini. Mason Greenwood bersedia menolak kepindahan ke Barcelona jika diberi kesempatan kembali ke Manchester United di bawah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe telah berbicara tentang keinginan untuk memahami fakta bukan hype. Sebagai potensi melunaknya keadaan menunjuk potensi kembalinya Mason Greenwood. Striker tersebut sempat diperkirakan tidak akan bermain lagi untuk MU setelah ditangkap pada Januari 2022 atas tuduhan percobaan pemerkosaan dan beberapa pelanggaran lainnya. Kini The Sun melaporkan bahwa Mason Greenwood ogah pindah ke Barcelona jika United masih menginginkannya karena dia merasa punya utang dengan klub Old Trafford tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona dan Atletico Madrid tertarik untuk merekrut Mason Greenwood. Akibatnya United memasang label harga pada striker tersebut sebesar 40 juta euro. United mungkin akan menghadapi kritik keras jika mereka mengantongi bayaran besar untuk sang striker, mengingat perilaku sebelumnya. Sejak bergabung dengan Getafe, Greenwood telah mencatatkan 24 penampilan, mencetak 7 gol, dan mencatatkan 5 assist selama berada di United yang mengemas 35 gol dalam 129 penampilan. Wayne Rooney mengaku masih kerap frustasi melihat Manchester United. Meski skuad MU penuh talenta, tapi ada yang kurang di mata penyerang legendaris itu. Manchester United mengalami performa yang pasang surut musim ini sebelum mulai menemukan konsistensi sejak pergantian tahun. Bahkan pada periode akhir November sampai Desember, Setan Merah sempat cuma meraih 2 kemenangan dari 9 pertandingan seluruh ajang. Dalam periode itu pula kans finish 4 besar memudar, lalu terdepak dari Piala Liga Inggris dan Liga Champion. Tapi Rasmus Højlund dan kawan-kawan yang sudah membaik kini mencoba menebus laju buruk itu dan mengejar target yang tersisa, yakni zona Liga Champion dan Piala FA. Mantan penyerang MU Wayne Rooney melihat musim ini masalahnya ada pada mentalitas tim. Skuad MU dinilai terlalu rapuh dan ini menegaskan sejumlah kritik sebelumnya bahwa mereka tidak punya sosok pemimpin untuk menjaga moral.
Vinicius nampaknya tidak perlu khawatir dengan karirnya di musim depan. Ia bisa bergabung dengan Manchester United di musim depan. Dilansir Defensa Central, Vinicius Junior tidak perlu khawatir dengan masa depannya karena ia bisa bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Ineos selaku CEO owner Manchester United dikabarkan ingin mendatangkan bintang besar di musim panas nanti sebagai penanda era baru setan merah bersama mereka. Pihak Ineos menilai Vinicius Junior merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Alhasil kedatangannya bisa mendongkrak performa setan merah di musim depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar serius untuk mengamankan jasa Vinicius Junior di musim panas nanti. Mereka dikabarkan menyiapkan dana besar untuk merekrut sang winger. Setan merah menebusnya di kisaran 200 juta euro. MU optimistis dengan bayaran segitu, winger asal Brazil itu bisa jatuh di pelukan mereka di musim panas nanti. Musim ini saja Vinicius Junior masih menunjukkan penampilan yang apik di sektor sayap Real Madrid. Ia berhasil mengemas 12 gol dan 7 assist dari total 23 penampilan untuk Real Madrid sejauh ini. Kedatangan Sir Jim Ratcliffe membuat Manchester United bakal direvolusi. Kabarnya ada 11 pemain yang terancam dijual. Menurut ESPN, Sir Jim Ratcliffe lewat perusahaan Ineos-nya akan merombak skuad pada musim panas mendatang. 11 pemain dikabarkan terancam didepak dari Manchester United. Bintang-bintang top mereka yang kabarnya terancam adalah Christian Eriksen, Rafael Varane, Casemiro, Harry Maguire, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, dan Victor Lindelof. Semuanya merupakan bintang top Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag membuat kejutan besar dengan mengajak pemuda yang baru berusia 16 tahun, Harry Amas, untuk ikut berlatih dengan tim utama jelang laga versus Fulham akhir pekan ini. Melansir Sport Bible, Erik ten Hag memasukkan Amas ke dalam skuadnya yang tengah bersiap menjamu Fulham di Old Trafford. Laga Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-26 tersebut bakal digelar pada Sabtu 24 Februari 2024 besok. Selain Harry Amas, pemain MU U18 lain yang juga terlihat dalam sesi latihan tim utama di Carrington adalah Habib Oguneye dan James Nolan. Keputusan Erik ten Hag bukan tanpa alasan. MU saat ini sedang diterpa krisis bek kiri. Harry Amas yang berposisi alami sebagai full back kiri pun diharapkan bisa menjadi alternatif di tengah badai cedera ini.